Ade. Sore Bunda. Oke, baik. Kita hari ini pertemuan yang pertama kali dengan mata kuliah ekonomi regional. Kontrak perkuliahan Bunda adalah Bunda lebih mengutamakan kehadiran. Kehadiran saja itu Bunda sudah memberi poin C. Jadi Bunda lebih fokus pada kehadiran karena kita yang ada di sini kebanyakan hadir pada saat ujian tengah semester dan ujian semester. Jadi penilaian dari Bunda Susan adalah kehadiran. Oke, baik, kita masuk pada materi kita yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi regional. Apa itu ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Oke, baik. Adik Rusni, apa itu ilmu ekonomi? Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya Siapa yang bisa melengkapi? Apa itu ilmu ekonomi? Oke, baik. Adik-adik ini kan sudah semester 6 kan? Baru kita program studinya ekonomi pembangunan. Adik-adik harus paham apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaan atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Bunda mau tanya lagi ke adik-adik, apakah manusia selalu puas dengan apa yang ia dapat? Oh, sore, mari silakan masuk. Mari silakan. Oke, baik. Bunda berharap kali berikut tidak terlambat ya, sehingga jam yang kita gunakan itu bisa sebaik mungkin. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita terima. Contohnya apa? Contohnya begini. Dulu itu Bunda Susan pakai HP itu HP Nokia. Toh? Tapi sekarang Bunda Susan pakai HP Vivo. Karena kita tidak puas. Keinginan kita selalu ada saja. Ya, jadi orang ekonomi itu begitu, pemikirannya itu ke depan itu untung dan rugi. Mudah-mudahan jangan pelit ya. Oke, baik. Tadi apa itu ilmu ekonomi? Karena materi kita adalah ilmu ekonomi regional. Mungkin ada yang sudah buka Google kah? Apa itu ilmu ekonomi regional? Atau ilmu ekonomi wilayah? Pasti adik-adik sudah buka Google kan? Ada yang tahu? Oh ya, Yurike, apa itu ilmu ekonomi regional? Ilmu ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang pembahasan dimasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oke, baik. Betul sekali. Ilmu ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Berarti ilmu ekonomi regional ini sangat penting ya, karena dia melihat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Oke, baik, kita masuk yang berikut adalah apakah ilmu ekonomi regional
dapat dianggap ilmu yang berdiri sendiri? Mari kita lihat, menurut Samuelson pada tahun 1995 mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu ekonomi mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah what commodities shall be produced and what quantities, atau barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua adalah how shall goods be produced, atau bagaimana atau oleh siapa barang diproduksi. Lalu yang ketiga adalah for whom are goods to be produced, atau untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Adik-adik jangan mengantuk ya. Siang begini begitu sudah. Kita masuk yang berikut adalah tujuan ilmu ekonomi regional. Tujuan dari ilmu ekonomi regional, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu tujuan dari ilmu ekonomi regional? Oh ya, Andika. Terima kasih Bunda. Tujuan dari ilmu ekonomi regional yaitu yang pertama full employment, yang kedua economic growth, yang ketiga price stability. Atau yang pertama yang itu tujuannya full employment, yaitu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Untuk yang kedua economic growth atau pertumbuhan ekonomi, itu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga price stability atau stabilitas harga, yaitu ketika tingkat inflasi rendah dan tingkat berfluktuasi secara ekstrim. Oke, baik. Ada yang bisa tambahkah tujuan dari ilmu ekonomi regional menurut Ferguson tahun 1965? Adik-adik sekarang kan lebih hebat dari Bunda toh. Kalau ada mata kuliah bisa buka di Google. Sekarang tawaran semakin banyak, tinggal bagaimana adik-adik menyikapi itu. Ada yang bisa tambah tujuan dari ilmu ekonomi regional? Lina? Atau siapa yang tahu? Yang disebutkan Andika tadi tiga kan? Ya, Bunda. Full employment, economic growth, and price stability. Bunda pakai kacamata ya, jangan marah ya. Begaya mau jadi muda tapi tidak bisa. Ada yang mau tambah? Petrus? Oke, baik. Selain dari, oh ya, Rosa. Baik, saya akan menjawab tambahan dari Andika. Yang berikut, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, terus penetapan sektor unggalan wilayah, terus pemenuhan kebutuhan pangan wilayah, dan yang berikut membuat keterkaitan antar sektor yang lebih sesuai dalam wilayah sehingga terjadi
bersinergi, dan berkesinambungan. Oke, baik. Adik-adik, betul yang disampaikan oleh adik-adik. Tujuan dari ilmu ekonomi regional itu ada 8. Banyak ya? Biasanya tujuan tuh hanya satu, mencapai kemakmuran, ya toh? Tapi ini Ferguson ya? Iya ya? Atau Samuelson? Samuelson tahun 1955. Samuelson tahun 65. Kalau 55 adalah Ferguson. Ya toh? Betulkah tidak? Terbalik. Oh, berarti bunda yang salah ya? Ferguson 55, Samuelson 1955. Oke, baik. Tapi tadi kan bunda bilang tujuan ilmu ekonomi regional toh? Itu Samuelson toh? Pada tahun 1965, bukan 1955. Jadi tujuannya itu menurut Samuel salah. Tujuannya itu adalah menurut Ferguson tahun 1965. Adik-adik sudah buka Google baru, bunda tes saja baru. Oke, baik. Mengantuk kan? Tidak. Panas? Panas. Nanti besok kita beli kipas angin. Oke, baik. Yang berikut kita masuk. Tadi sudah ada tujuan, berarti pasti ada manfaat. Manfaat ilmu ekonomi regional ada 2, yaitu manfaat makro dan manfaat mikro. Kalau makro besar ke kecil? Besar. Kalau mikro? Kecil. Oh, dong hebat dong, sudah belajar tentang makro, sudah belajar tentang mikro. Oke, baik, sekarang kita lihat manfaat makro. Bagaimana pemerintah pusat dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah. Contohnya apa? Kita lihat dari sudut pemerintah pusat. Dalam melihat potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda. Lalu dari besaran tingkat pendapatan, maka masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Berarti itu dari makro, ya. Dari makro, Lina kalau dilihat dari sudut pemerintah pusat, bagaimana ya dari makro? Imelda? Karena bunda baru sebut loh. Anggi. Jangan mengantuk. Kamu mengantuk, bunda lebih mengantuk lagi. Oke, baik. Itu kalau dilihat dari pemerintah pusat itu bagaimana dapat menggunakannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah. Berarti harus merata ya. Pemerintah membuat itu untuk pertumbuhan yang ada di Indonesia bukan hanya berpusat di perkotaan saja, tapi dia ke daerah-daerah juga ya. Sekarang kita lihat dari manfaat mikro. Itu bagaimana ilmu ekonomi regional dapat membantu perencana wilayah, menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Contohnya, ilmu ekonomi regional membantu
membantu perencana wilayah dalam menentukan di bagian mana suatu kegiatan atau proyek sebaiknya dilaksanakan, tetapi tidak sampai menuju ke lokasi konkret dari proyek tersebut. Berarti kalau dilihat dari manfaat, berarti manfaat dari ilmu ekonomi regional cenderung ke manfaat mikro, ya toh? Karena dia dia menentukan wilayah mana yang cocok untuk membuat suatu proyek, tapi dia tidak masuk sampai ke dalam. Dia hanya bisa menentukan wilayah tersebut layak atau tidak, sehingga mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh proyek tersebut. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, baik. Kita masuk yang berikut adalah keterkaitan dengan cabang ilmu lain. Ekonomi regional, dia bisa berdiri sendiri atau tidak? Tidak bisa. Tidak. Alasannya apa? Kenapa ilmu ekonomi regional tidak bisa berdiri sendiri? Saya benar. Oke, baik, Andika. Karena dalam perencanaan pembangunan wilayah harus ada disiplin ilmu yang lainnya seperti ilmu sosial, ilmu politik, baru ilmu lingkungan hidup, disiplin ilmu lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ada yang punya pendapat lain dengan Andika? Tadi kalau kamu dengar tentang manfaat mikro, pasti kamu bisa jawab. Ya toh? Coba Imelda ulang, apa itu manfaat ilmu ekonomi regional mikro? Ilmu ekonomi regional bisa berdiri sendiri kalau hanya untuk menganalisis. Tapi kalau untuk melakukan suatu kegiatan, ilmu ekonomi regional tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus membutuhkan seperti yang tadi Andika bilang, sosiologi, politik, demografi, lalu ilmu lingkungan hidup. Jadi untuk penentuan atau menganalisis ilmu ekonomi regional dia bisa berdiri sendiri. Tapi untuk melakukan suatu kegiatan ilmu ekonomi regional tidak bisa berdiri sendiri. Oke, baik, kita masuk yang berikut. Perbedaan ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan. Coba Imelda ulang lagi. Apa itu ilmu ekonomi regional? Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas.
Oke, baik. Yang Imelda omong itu ilmu ekonomi. Yang Bunda Susan tanya, apa itu ilmu ekonomi regional? Suatu cabang Dari ilmu ekonomi yang pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan dari ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan. Yang pertama, ilmu ekonomi pembangunan itu kurang membicarakan perbedaan atau hubungan antar bagian wilayah, sedangkan ekonomi regional mengutamakan membicarakan perbedaan atau hubungan antar bagian wilayah. Jadi adik-adik ingat, kalau ilmu ekonomi pembangunan dia tidak mengutamakan perbedaan, tapi ilmu ekonomi regional dia sangat mengutamakan perbedaan untuk menyatukan itu, ya. Lalu yang berikut, objek ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah dari suatu negara, sedangkan ekonomi regional bisa membicarakan bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara. Kalau pembangunan dia mencakup seluruh, kalau regional bagian tertentu. hanya bagian tertentu saja. Maka tadi Bunda bilang ilmu ekonomi regional itu dia lebih cenderung ke mikro, ya. Oke, baik. Itu foto, bukan kilat tapi foto. Yang berikut adalah ekonomi pembangunan membahas hal-hal seperti moneter fiskal, perpajakan, impor dan ekspor, tahap-tahap pertumbuhan, dan berbagai kebijakan makro lainnya. Ilmu ekonomi regional membahas hal-hal seperti pengaruh pengembangan satu daerah kota terhadap daerah belakangnya atau kota lainnya, arah perpindahan modal dan tenaga kerja, serta faktor-faktor penyebabnya adalah arus barang dan uang dalam suatu wilayah dan lain-lain yang bersifat lokal tetapi lebih rinci sekali jika dibandingkan dengan ekonomi pembangunan. Yang berikut, banyak model analis dalam ekonomi pembangunan dengan sedikit modifikasi dapat diterapkan dalam ekonomi regional. Misalnya teori dari Harold Domar, teori ekonomi klasik, analisis input-output, perhitungan GNP, dan lain-lain. Sedangkan banyak model analisis yang spesifik ekonomi regional tidak dapat diterapkan untuk ilmu ekonomi regional. Yang berikut kita lanjut saja ya. Ekonomi pembangunan banyak berisikan teori-teori murni, sedangkan ekonomi regional banyak berisikan rumus-rumus aplikasi. Hal ini tidak mengherankan karena ekonomi regional sendiri berkembang dari kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah. Yang berikut hal-hal yang mencakup dalam ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional tidak mungkin dibahas lepas dari induknya, yaitu teori ekonomi umum, terutama cabang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Namun adalah tidak wajar juga apabila seluruh materi teori ekonomi umum itu dimasukkan dalam materi ilmu ekonomi regional. Jadi beberapa dari teori ekonomi umum diambil tetapi dimodifikasi agar sesuai untuk membahas ekonomi wilayah. Yang berikut, sejarah perkembangan regional science.
Pada masa lalu terdapat teori-teori yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi regional yang tertuang secara berserakan pada berbagai tulisan. Para pemikir ekonomi regional baru menemukan momentumnya kembali setelah diterbitkan disertasi Walter Isard pada tahun 1956. Dalam perkembangannya, terutama karena didesak oleh kebutuhan materi dari ilmu regional, maka banyak dibahas dalam perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah. Selalu muncul permasalahan tentang memilih lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan akan dibangun di masa mendatang. Hasil musyawarah Badan Perencana Perkotaan dari berbagai disiplin ilmu itu kemudian dicarikan titik temunya, yaitu prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Jadi itu adalah sejarah perkembangan regional science. Yang mencetuskannya adalah Walter Isard pada tahun 1956. Lalu ilmu ekonomi regional masuk ke Indonesia tahun berapa? Yang benar. Ekonomi regional masuk ke Indonesia pada tahun 1970-an. Oke, baik. Jadi Walter Isard dia menulis, lalu tulisannya itu menyinggung kepada ilmu ekonomi regional. Para pemikir ilmu ekonomi sangat banyak, tetapi Walter Isard dia lebih cenderung ke ilmu ekonomi regional yang ditulis pada tahun 1956. Berapa tahun setelah itu masuk di Indonesia? 14 tahun baru masuk ke Indonesia. Berarti ilmu ekonomi regional itu sangat penting ya, karena untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah. Ada yang tahu apa peran dari ilmu ekonomi regional? Hah? Negara Indonesia punya konflik tidak? Punya polemik tidak? Setiap negara pasti punya permasalahan. Toh? Dengan polemik-polemik yang ada, maka membuat ilmu ekonomi regional itu punya peran. Perannya apa? Perannya adalah penentu kebijakan terkait dengan ekonomi daerah, seperti penentuan sektor lokal yang strategis dan berdaya saing, analisis potensi ekonomi, ketersediaan fasilitas daerah, serta kepadatan penduduk daerah. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita membahas itu saja tentang ruang lingkup daripada ilmu ekonomi regional. Terus tadi secara garis besar saja apa itu ilmu ekonomi regional, toh? Lalu keterkaitan dengan cabang ilmu lain, lalu tujuan dari ilmu ekonomi regional, manfaat dari ilmu ekonomi regional, secara perkembangan regional science, toh? Itu adik-adik sudah pelajari. Pahamkah tidak ya? Paham. Mudah-mudahan pertemuan berikut adik-adik bisa paham sehingga kita tidak tiap kali pertemuan kita hanya mentok pada satu bab saja. Kita bisa beralih ke bab berikutnya. Oke, baik. Ini yang tidak hadir berapa orang ya? 13 orang.
13 orang. Mungkin karena cuaca juga ya? Iya. Cuaca. Oke, baik. Materi kita cukup di sini. Cuman pesan dari Bunda Susan, COVID ini semakin merajalela. Jadi kita harus waspada pada diri sendiri, bukan pada para medis. Para medis, mereka tidak mungkin mengatur kita yang sebanyak itu. Jadi adik-adik sekalian, taati prokes yang ada. Mencuci tangan, selalu memakai masker. Lalu pertemuan berikut, kita semacam diskusi ya. Nanti Bunda bagi kelompok untuk pertemuan berikut. Jadi kalian presentasi, kita diskusi ya, sambil belajar begitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas Bunda. Oh jelas. Sero bilang jelas Bunda, dari tadi dia tidak ada suara.